Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Hikmat yang Tersembunyi. Ketika mendengar bagaimana Bu Sylvie memberikan rumah seharga ratusan juta secara cuma-cuma kepada Daniel dan Christine, reaksi orang tentu beragam. Ada yang bersuka cita dan ikut bersyukur, tapi ada juga yang kecewa. Kok bukan saya yang dibelikan rumah? Wajar, tapi disitulah kita belajar berpikir dengan cara yang benar. Berkat Tuhan bukan untuk ditanya, mengapa bukan aku, tetapi untuk diteladani, agar kita pun siap menerima bagian berkat kita. Setiap kali melihat seseorang diberkati, sukses dalam bisnis, mendapat terobosan, atau menerima jawaban doa yang luar biasa, seharusnya fokus kita bukan pada hasilnya, melainkan pada proses iman yang mereka jalani. Sebab sumber berkat yang sejati bukanlah manusia, melainkan Tuhan sendiri. Jangan berharap pada orang yang kita pikir akan dipakai Tuhan menolong kita. Itu justru membebani. Dan Sudu Frank bahkan mengingatkan, jangan menempatkan suami sebagai penyedia utama kebutuhan kita, karena itu pun bisa menjadi beban. Harapkanlah dari Tuhan. Jika seseorang yang hendak Tuhan pakai tidak taat, Tuhan dengan mudah dapat memakai orang lain. Ia Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Janji-janji Tuhan berlaku bagi semua anaknya. Ia tidak pilih kasih. Kalau Daniel dan Christine diberkati, kita pun bisa. Namun, setiap janji Tuhan selalu melibatkan bagian kita. Respon iman yang harus dilakukan. Tuhan menyediakan, tapi kita yang menanggapi. Ingat kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun itu? Ia tidak berdoa panjang, tidak meratap, tidak menunggu dikasihani. Ia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu ia bertindak dengan iman dan mukjizat pun terjadi. Firman Tuhan berkata, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ayub 22 ayat 28. Pelajarannya jelas, iman bukan sekedar berharap, tapi bertindak dengan keyakinan bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Kembali ke kisah Daniel dan Christine. Jangan lalu berpikir, mudah-mudahan Bu Sylvie juga menolong saya. Bukan begitu caranya. Harapan kita bukan pada bendahara kerajaan Allah, tetapi pada rajanya sendiri. Tuhan punya banyak bendahara lain, dan dia bebas memilih siapa yang akan dipakainya. Tugas kita sederhana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, tempatkan Tuhan di pusat kehidupan. Hidupi firman dan pancarkan karakter Kristus dalam setiap hal, baik dalam pekerjaan, bisnis, tutur kata, sikap, maupun integritas pribadi. Lakukan yang terbaik
Do your best and become the best version of yourself. Lakukan yang terbaik dan jadilah versi terbaik dari diri kita. Sambil kita menunggu Tuhan mengubah keadaan, Dia sedang mengubah kita, membentuk karakter, menajamkan hikmat, melatih tanggung jawab, dan menumbuhkan kedewasaan. Tuhan ingin kita bukan hanya diberkati, tetapi siap mengelola berkat itu dengan benar. Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there. Quote dari John Wooden, kemampuan bisa membawamu ke puncak, tetapi karakterlah yang menjagamu tetap di sana. Suatu kali, Dr. Gigi Iwan pernah berkata dengan bijak, kalau ada kura-kura bisa duduk di atas pagar, pasti ada yang mengangkatnya ke sana. Kura-kura dengan tubuhnya yang berat dan kakinya yang pendek, mustahil bisa memanjat sendiri. Begitu juga kita. Tidak ada seorang pun yang bisa berhasil naik ke atas sendirian. Selalu ada tangan-tangan yang membantu. Doa orang tua, dukungan sahabat, bimbingan mentor, atau kemurahan hati orang lain seperti Bu Silvi yang Tuhan gerakan. Karena itu ingatlah dan hargailah mereka yang pernah mengangkat kita naik. Jangan lupakan jasa mereka ketika kita sudah di atas. Seringkali yang membuat seseorang bertahan di puncak bukan hanya kepintaran, tapi kerendahan hati untuk tetap menghormati mereka yang dulu menopang langkahnya. Itulah sebabnya Tuhan lebih dahulu membangun karakter kita sebelum mengangkat kita tinggi, supaya saat keberhasilan datang, kita sadar ini semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. It's all about God, not us. Dan ketika waktunya tiba, seperti pepatah berkata, ketika murid siap, gurunya pun akan muncul. Dalam sekejap, Tuhan bisa membalikan keadaan dan menghadirkan jawaban doa yang jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Siap praktek? Yuk! Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.